Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baikuni Alfaruk, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas AK 605, dalam mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya terkait analisis penerimaan CESA 4.0 terhadap penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Transformasi digital di sektor kepabeanan dan cukai Indonesia signifikan dengan implementasi CESA 4.0. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan penerimaan negara. Penerimaan dari bea masuk, bea keluar, dan cukai sangat penting bagi anggaran pendapatan belanja negara. Penelitian sebelumnya menunjukkan manfaat sistem informasi, tetapi belum menganalisis secara detail dampak CESA 4.0 pada berbagai jenis penerimaan negara. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana perbedaan penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX sebelum, selama transisi, dan setelah penerapan CESA 4.0 pada periode 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya, bagaimana efektivitas penerapan CESA 4.0 secara keseluruhan terhadap total penerimaan bea dan cukai di KPPBCX pada periode 2022 sampai 2024. Batasan masalah. Periode penelitian dilakukan dengan data tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Adapun lokasi penelitian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai X. Jenis penerimaan yang diteliti antara lain bea masuk, bea keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol. Dengan aspek analisis aspek kuantitatif berupa data penerimaan KPPBCX dengan faktor internal tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, atau bencana alam yang mungkin mempengaruhi volume perdagangan. Dengan sistem informasi, penelitian hanya berfokus pada CESA 4.0 dan tidak membandingkan dengan sistem informasi kepabeanan lainnya. Dengan tujuan penelitian antara lain, menganalisis perbedaan penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX sebelum, selama masa transisi, dan setelah penerimaan CESA dan setelah penerapan CESA 4.0 pada periode 2022 sampai 2024. Tujuan selanjutnya adalah mengevaluasi efektivitas penerapan CESA 4.0 secara keseluruhan terhadap total penerimaan bea dan cukai di KPPBCX pada periode 2022 sampai dengan 2024, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi sistem CESA dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Manfaat penelitian. Bagi DJBC dan KPPBCX, penelitian ini memberikan evaluasi objektif terhadap implementasi CESA 4.0, menyediakan dasar untuk evaluasi internal dan peningkatan kinerja operasional, serta memberikan masukan untuk optimalisasi sistem dalam meningkatkan penerimaan negara. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini menyediakan data empiris tentang dampak digitalisasi dalam administrasi perpajakan, serta memberikan metodologi penelitian yang dapat diadaptasi untuk studi serupa. Dan bagi masyarakat dan stakeholder, penelitian ini memberikan pemahaman tentang manfaat investasi teknologi informasi dalam sektor publik dan mendukung good governance dalam administrasi perpajakan. Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik, khususnya dalam aspek sistem informasi akuntansi dan dampak terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, memperkaya literatur tentang implementasi sistem informasi dalam administrasi perpajakan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi sektor publik, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengaji topik serupa.
baik dalam konteks kepabeanan maupun modernisasi sistem informasi sektor publik lainnya. Metode penelitian. Adapun jenis dan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian berlokasi pada KPPBCX yang pada penelitian ini disamarkan. Penelitian dilakukan pada periode April 2025 sampai dengan Juli 2025 dengan pengumpulan data mencakup periode tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Populasi dan sampel. Populasi. Populasinya adalah seluruh data penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX periode tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Adapun sampel menggunakan teknik total sampling atau sensus, di mana seluruh data penerimaan dalam populasi dijadikan sampel penelitian. Jenis dan sumber data. Data primer. Data penerimaan yang diperoleh langsung dari sistem informasi KPPBCX dengan data sekunder, yaitu regulasi terkait dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan implementasi CESA 4.0. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini melakukan dokumentasi dan observasi terkait data penerimaan KPPBCX serta pengamatan implementasi CESA 4.0 di lokasi penelitian. Adapun alat analisisnya, penelitian ini menggunakan software statistik SPSS dan Microsoft Excel 2019 untuk pengolahan dan analisis data. Visualisasi data menggunakan grafik dan tabel yang dibuat dengan bantuan software tersebut. Variabel penelitian. Variabel independen atau X implementasi CESA 4.0 dikategorikan menjadi 3 periode, yaitu X1 periode sebelum implementasi, X2 periode transisi implementasi, dan X3 periode setelah implementasi penuh. Adapun variabel Y adalah penerimaan bea dan cukai yang terdiri dari Y1 penerimaan bea masuk, Y2 penerimaan bea keluar, Y3 penerimaan cukai hasil tembakau, dan Y4 penerimaan cukai etil alkohol. Dengan teknik analisis data, statistik deskriptif menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran untuk menggambarkan karakteristik data penerimaan pada setiap periode. Dengan uji normalitas yang menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas distribusi data. Selanjutnya, menggunakan uji beda. Jika data berdistribusi normal, menggunakan uji ANOVA one-way untuk membandingkan rata-rata penerimaan pada 3 periode. Namun, jika tidak berdistribusi normal, akan menggunakan uji Kruskal-Walsh. Analisis tren menggunakan analisis regresi linear untuk mengidentifikasi tren penerimaan dari tahun 2022 ke 2024. Dengan analisis persentase perubahan, menghitung persentase perubahan penerimaan antar periode untuk mengevaluasi efektivitas implementasi CESA 4.0. Bab 2, landasan metode. Teori sistem informasi dan penerimaan. Sistem informasi merupakan gabungan perangkat keras, lunak, prosedur, data, dan manusia yang berfungsi untuk mengelola informasi dalam organisasi. Dalam konteks penerimaan negara, sistem informasi memiliki peran penting untuk mengumpulkan dan memproses data. Penerimaan dengan akurat dan tepat waktu. Kualitas sistem informasi menentukan kualitas data penerimaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Delon dan McLean melalui 3 aspek utama: kualitas sistem, kualitas informasi, dan dampaknya terhadap organisasi. Teori otomatisasi dan dampaknya. Otomatisasi proses dalam sistem informasi seperti CESA 4.0 meningkatkan akurasi, kecepatan, dan konsistensi data penerimaan. Pergantian proses manual dengan proses otomatis seperti ini menjadikan perhitungan, verifikasi, dan pencatatan penerimaan bea dan cukai mengurangi potensi kesalahan manusia. Otomatisasi juga memberikan dampak langsung berupa akurasi data
dan dampak tidak langsung, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori input, proses, output dalam sistem penerimaan. Model IPO menggambarkan alur sistem dari input berupa data transaksi perdagangan, kemudian diproses dalam sistem CESA 4.0, sehingga menghasilkan output berupa data penerimaan yang akurat. Kualitas output sangat bergantung pada kualitas input dan proses. Model ini juga menyertakan umpan balik atau feedback loop yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil yang dihasilkan. Teori pengakuan pendapatan. Teori ini menjelaskan bagaimana dan kapan pendapatan negara diakui dalam sistem. Dalam CESA 4.0, pengakuan penerimaan harus sesuai dengan waktu, jumlah, klasifikasi, dan dokumentasi yang benar. Implementasi prinsip ini secara konsisten dalam sistem informasi dapat meningkatkan keandalan dan akurasi pencatatan penerimaan negara. Selanjutnya, sistem kepabeanan dan cukai Indonesia. Konsep dasar kepabeanan. Kepabeanan sendiri berkaitan dengan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang yang masuk atau keluar wilayah pabean. Terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara dan fungsi non-fiskal untuk perlindungan serta pengawasan. Bea masuk dikenakan terhadap barang impor, sedangkan bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor tertentu. Selanjutnya, konsep dasar cukai. Cukai dikenakan terhadap barang tertentu, seperti hasil tembakau dan etil alkohol, yang memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Cukai memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari hasil tembakau. Prinsip self-assessment diterapkan di mana perusahaan wajib menghitung dan membayar cukai secara mandiri dengan pengawasan dari pemerintah. Selanjutnya, organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola kebijakan dan pelaksanaan kepabeanan serta cukai. KPBBCX sendiri sebagai objek penelitian berperan penting dalam mengawasi lalu lintas barang dan memungut penerimaan di kawasan perdagangan bebas dengan struktur organisasi yang mendukung pengawasan dan pelayanan. Custom Excise Information and Automation 4.0 atau CESA 4.0. Evolusi sistem CESA. CESA berkembang dari sistem digitalisasi awal menjadi platform terintegrasi yang mengusung konsep National Single Window. CESA 4.0 merupakan versi terbaru dengan pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, AI, dan big data untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengalaman pengguna. Selanjutnya, fitur dan implementasi CESA 4.0. CESA 4.0 sendiri memiliki fitur seperti pemrosesan data otomatis, manajemen risiko berbasis machine learning, dashboard real-time, dan integrasi pembayaran elektronik. Implementasinya dilakukan secara bertahap melalui pelatihan, migrasi data, dan pengujian sistem untuk memastikan kelancaran transaksi. Selanjutnya, penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Kontribusi terhadap APBN. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai menyumbang sekitar 8-12% dari total penerimaan perpajakan. Kontribusi terbesar dari bea masuk dan cukai hasil tembakau, sedangkan bea keluar lebih kecil karena hanya berlaku pada barang-barang tertentu. Faktor global dan domestik turut mempengaruhi pencapaian penerimaan ini. Selanjutnya, tantangan optimalisasi penerimaan. Beberapa tantangan dalam optimalisasi penerimaan meliputi kompleksitas regulasi, perkembangan e-commerce, keterbatasan SDM, dan kebutuhan infrastruktur IT. CESA 4.0 dirancang sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Selanjutnya, pengukuran kinerja penerimaan. Kinerja penerimaan diukur dengan indikator kuantitatif, kualitas, dan efisiensi. Indikator ini mencakup target versus realisasi,
tingkat kepatuhan, akurasi data, serta efisiensi operasional. CISA 4.0 diharapkan dapat meningkatkan semua indikator tersebut secara signifikan. Selanjutnya, kerangka pemikiran, hubungan antar variabel. Kerangka ini menjelaskan hubungan antara implementasi CISA 4.0 dengan peningkatan penerimaan. CISA 4.0 dapat memperbaiki akurasi perhitungan, efisiensi proses, konsistensi pengakuan pendapatan, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Adapun model dan hipotesis penelitian ini adalah model penelitian mengkaji dampak CISA 4.0 terhadap 4 jenis penerimaan secara time series. Hipotesis yang diuji adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada sisi penerimaan sebelum, saat transisi, dan setelah implementasi sistem CISA 4.0. Berdasar tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian yang diajukan adalah H1. Terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan biaya masuk di KPPBCX sebelum, selama masa transisi, dan setelah CISA 4.0. Dengan H2, terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan biaya keluar di KPPBCX sebelum, selama masa transisi, dan setelah penerapan CISA 4.0. H3, terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan cukai hasil tembakau di KPPBCX sebelum, selama masa transisi, dan setelah penerapan CISA 4.0. H4, terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan cukai etil alkohol di KPPBCX sebelum, selama transisi, dan setelah penerimaan CISA 4.0. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan signifikan dalam total penerimaan bea dan cukai di KPPBCX sebelum, selama masa transisi, dan setelah penerapan CISA 4.0. Penelitian terdahulu. Berdasarkan literatur, beberapa gap penelitian yang teridentifikasi adalah gap metodologi. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan periode observasi yang relatif singkat, yaitu 1-2 tahun. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode 3 tahun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Gap fokus. Penelitian terdahulu umumnya fokus pada satu jenis penerimaan saja, sementara penelitian ini menganalisis 4 jenis penerimaan secara simultan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Gap lokasi. Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi CISA 4.0 di KPPBCX yang memiliki karakteristik khusus sebagai free trade zone. Dan gap temporal, penelitian ini merupakan salah satu studi pertama yang menganalisis dampak CISA 4.0 secara empiris dengan data aktual implementation. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil positif dari modernisasi sistem, namun memiliki keterbatasan metodologi, lokasi, dan cakupan. Penelitian ini berkontribusi dengan cakupan yang lebih luas, data yang lebih lengkap, dan lokasi yang lebih spesifik di KPPBCX. Bab 3, implementasi metode usulan. Kerangka metode penelitian terintegrasi. Konsep implementasi metode usulan. Yang saya ambil adalah Comparative Revenue Impact Analysis atau CRIA. Metode ini adalah metodologi terintegrasi yang menggabungkan analisis deskriptif, komparatif, dan time series intervention analysis. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak implementasi sistem informasi terhadap penerimaan negara. Metode ini memodifikasi analisis komparatif konvensional dengan menambahkan analisis intervensi, yaitu sebelum, selama, dan sesudah untuk perubahan yang bertahap. CRIA mengatasi keterbatasan metode sebelumnya yang hanya membandingkan 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah. Adapun 3 komponen utama CRIA adalah temporal segmentation analysis, yaitu pembagian periode penelitian menjadi 3 fase, sebelum, transisi, dan implementasi penuh. Selanjutnya,
multidimensional revenue tracking, pelacakan 4 jenis penerimaan secara simultan dengan pendekatan analisis yang disesuaikan, serta integrated performance measurement, yaitu pengukuran efektivitas yang menggabungkan indikator kuantitatif, absolut, dan relatif. Keunggulan metode usulan. Yang pertama, sensitivitas temporal yang tinggi. Metode ini mampu menangkap nuansa perubahan bertahap dan dampak negatif sementara akibat kurva pembelajaran. Selanjutnya, akurasi atribusional. Mampu memisahkan dampak implementasi CISA 4.0 dari faktor eksternal menggunakan teknik difference in differences yang dimodifikasi. Selanjutnya, komprehensivitas analisis. Pendekatan multidimensional memberikan masukan yang lebih kaya daripada analisis agregat, serta validitas eksternal menggunakan observasi 36 bulan dan membaginya menjadi 3 fase seimbang untuk menghasilkan temuan yang lebih kokoh. Selanjutnya, desain penelitian modifikasi. Modifikasi pendekatan deskriptif komparatif. 3-phase comparative design menggunakan perbandingan sebelum, selama, dan sesudah untuk menangkap dinamika implementasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, adaptive statistical testing menggunakan repeated measure ANOVA untuk data normal dan Friedman test untuk data non-normal. Selanjutnya, contextual baseline adjustment mempertimbangkan faktor musiman dan tren historis untuk perbandingan yang lebih akurat. Selanjutnya, integrasi analisis kuantitatif berlapis dengan 4 layer. Dengan layer pertama, descriptive foundation atau analisis statistik deskriptif dan visualisasi data. Layer 2 adalah comparative statistical testing, yaitu pengujian hipotesis dengan koreksi Bonferroni. Dengan layer 3, trend and impact analysis, yaitu analisis regresi berganda. Serta layer 4, synthetic performance evaluation, yaitu konstruksi indeks efektivitas komposit. Selanjutnya adalah operasionalisasi variabel penelitian dengan definisi operasional variabel independen dengan level 0 baseline period, yaitu Januari 2022 hingga Desember 2022. Dengan level 1 transition period, yaitu Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Dan level 3 full implementation period, yaitu Januari 2024 sampai Desember 2024. Dengan operasionalisasi variabel dependen. Yang pertama, penerimaan biaya masuk atau Y1 dalam satuan rupiah dalam miliar dengan frekuensi data bulanan. Selanjutnya, penerimaan biaya keluar atau Y2 dengan satuan rupiah dalam miliar dengan frekuensi data bulanan. Yang ketiga, penerimaan cukai hasil tembakau atau Y3 dengan satuan rupiah dalam miliar frekuensi data bulanan. Serta penerimaan cukai etil alkohol dalam Y4 dengan satuan rupiah dalam miliar dengan frekuensi data bulanan. Teknik pengumpulan data terstruktur, protokol pengumpulan data primer, protokol ekstraksi data memperoleh akses resmi ke database KPPB-CX, verifikasi data, kontrol kualitas, dan dokumentasi. Adapun strategi pengambilan sampel, yaitu menggunakan pengambilan sistematis untuk data harian yang diagregasi menjadi bulanan. Selanjutnya, protokol pengumpulan data sekunder, dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi terkait regulasi, kebijakan, laporan evaluasi internal, data pembanding, serta dokumentasi teknik sistem dengan strategi triangulasi dengan data dari berbagai sumber, dikonfirmasi dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan reliabilitas. Prosedur analisis data inovatif, persiapan data para analisis dengan data cleaning, menggunakan imputasi ganda,
modified Z-score untuk outlier dan transformasi data. Sedangkan eksplorasi data analisis atau EDA, dekomposisi time series, dan pengujian stationaritas dengan tes augmented Dickey-Fuller. Dengan kerangka analisis statistik inti, pada fase 1, analisis deskriptif, menggunakan pengukuran tendensi sentral, variabilitas, dan karakteristik time series. Dengan fase 2, pengujian komparatif, dengan tes normalitas, homogenitas varian, dan tes perbandingan utama dengan ANOVA berulang atau Friedman test. Serta di fase 3 adalah pemodelan lanjutan dengan analisis intervensi dengan model ARIMA X dan regresi berganda. Selanjutnya, pengukuran kinerja terintegrasi menggunakan Composite Effectiveness Index atau CEI yang merupakan konstruksi indeks komposit yang menggabungkan kinerja absolut pada perubahan nominal penerimaan, kinerja relatif pada perubahan presentasi terhadap baseline, konsistensi kinerja pada stabilitas dan prediktibilitas penerimaan, serta kinerja efisiensi dengan rasio penerimaan terhadap usaha atau biaya. Dengan formula CEI, CEI sama dengan W1 ditambah W2 tambah W3 dan ditambah W4, di mana W1, W2, dan W1 ditambah W2 ditambah W3 dan ditambah W4 sama dengan 1. Dan bobot ditentukan menggunakan analitik hierarki proses. Selanjutnya adalah validasi dan reliabilitas metode. Validitas internal. Validitas temporel memastikan perubahan terjadi pada periode yang tepat melalui analisis time series terputus dan pengujian placebo. Selanjutnya, confounding control yang mengendalikan faktor perancu dengan analisis residual dan robustness check. Adapun reliabilitas dan konsistensi internal menggunakan Cronbach Alpha untuk set indikator yang terkait. Dengan stabilitas temporal menggunakan tes retestability dan rolling window analysis. Selanjutnya, validitas eksternal. Validitas temporel dengan perbandingan karakteristik KPP-BCX dengan populasi kantor sejenis. External benchmarking dengan studi serupa di lokasi lain, serta analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi kunci. Dengan evaluasi transferabilitas dengan indikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi hasil, pengujian kondisi batas, serta meta-analytic thinking untuk sintesis dengan penelitian terdahulu. Adapun alat dan teknologi analisis, software dan platform analisis. Yang pertama, platform analisis utama, yaitu R Statistical Software untuk analisis statistik lanjutan dan time series modeling. Python untuk pemrosesan data, mesin pembelajaran dan otomatisasi. SPSS untuk analisis statistik, standar dan pelaporan. W untuk visualisasi data, interaktif dan dashboard. Adapun specialized libraries and package, yaitu RForecast, TSA Change Point, Causal Impact, dan BCP. Dengan Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan State Models Plotly. Adapun data manajemen infrastruktur, yang pertama, database arsitektur. Primary database, yaitu PostgreSQL untuk penyimpanan data terstruktur. Analytic database, InfluxDB untuk optimalisasi data time series, serta sistem pencadangan, yaitu pencadangan otomatis dengan versi yang dapat reproduksi. Dengan kontrol versi dan dokumentasi, Git repository untuk kontrol versi, kode analisis dan dokumentasi. Jupyter Notebook untuk dokumentasi proses analisis yang dapat direproduksi, serta API documentation untuk integrasi dan otomatisasi proses. Selanjutnya adalah implementasi tahap penelitian. Timeline implementasi. Fase persiapan bulan 1 sampai 2, yaitu finalisasi akses data, pengaturan infrastruktur,
dan pelatihan. Fase 2, pengumpulan data pada bulan 2 sampai dengan 3, yang dilakukan dengan ekstraksi data sistematis, validasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, fase analisis utama, bulan 3 sampai dengan 5, dengan implementasi analisis, pengujian statistik, dan interpretasi awal. Dan yang terakhir, fase validasi dan finalisasi, yaitu pada bulan 5 dan ke-6, dengan validasi eksternal, benchmarking, dan pelaporan akhir. Selanjutnya, Quality Assurance Protocol, melakukan pemantauan kualitas berkelanjutan dengan pemeriksaan data harian dan tinjauan mingguan. Lalu, pencegahan dan koreksi kesalahan dengan melakukan verifikasi ganda dan peer review code. Selanjutnya, manajemen risiko. Risiko teknis dengan adalah masalah akses data, kompatibilitas software, dan sumber daya komputasi. Adapun risiko metodologis, yaitu kecukupan sampel, pelanggaran asumsi, dan kesalahan spesifikasi model. Serta risiko eksternal, yaitu perubahan regulasi, kebijakan data, dan guncangan ekonomi. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.